Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Durasyadi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme penyelesaian gugatan sederhana. Selamat menonton. Mekanisme penyelesaian gugatan sederhana. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan material paling banyak 500 juta rupiah yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan atau perbuatan melawan hukum dengan waktu penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama. Adapun yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana ini, perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus, sengketa hak atas tanah. Kompetensi absolut gugatan sederhana. Peradilan Umum Pasal 2 Perma Nomor 2 Tahun 2015, gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkup kewenangan peradilan umum. Peradilan Agama Pasal 3 Perma Nomor 14 Tahun 2016, pemeriksaan dengan acara sederhana terhadap perkara ekonomi syariah. Sehingga untuk peradilan agama, acara sederhana hanya perkara ekonomi syariah. Perkara ekonomi syariah, penjelasan Pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah. Selanjutnya, ketentuan bagi para pihak gugatan sederhana. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat. Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi pendaftaran, bertempat di bagian kepaniteraan. Caranya dapat dengan mengisi belangko. Belangko gugatan berisi keterangan mengenai identitas para pihak, huruf perkara, dan tuntutan. Kemudian wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi dan didaftar melalui meja PTSP. Tahap selanjutnya, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana. Pada tahap ini merupakan pemeriksaan syarat nilai gugatan material. Gugatan dikembalikan jika tidak memenuhi syarat. Pendaftaran dicatat dalam buku register. Tahap selanjutnya, pembayaran panjar biaya perkara. Pada tahap ini, jumlah panjar ditetapkan ketua pengadilan. Penggugat wajib membayar biaya perkara. Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan peracara secara cuma-cuma. Tahap selanjutnya, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti. Tahap selanjutnya, pemeriksaan pendahuluan. Pada tahap ini, hakim memeriksa syarat nilai gugatan material. Hakim menilai sifat pembuktian, apakah sederhana atau tidak sederhana. Apabila tidak termasuk gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara, dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara. Apabila termasuk dalam gugatan sederhana, maka hakim menetapkan hari sidang pertama. Penetapan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum. Tahap selanjutnya, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak.
Selanjutnya, pemeriksaan sidang dan perdamaian. Pada tahapan ini, hakim wajib mengupayakan perdamaian pada sidang pertama. Jika perdamaian tercapai, maka hakim membuat keputusan akta perdamaian yang mengikat para pihak. Putusan akta perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Sidang dilanjutkan kepada acara pembacaan gugatan dan jawaban tergugat jika perdamaian tidak tercapai pada sidang pertama. Tidak ada provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, dan konklusi. Tahap selanjutnya, pembuktian. Tahap selanjutnya, putusan. Hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum. Hakim memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan keberatan. Kemudian apabila pihak menginginkan upaya hukum keberatan, keberatan diajukan kepada ketua pengadilan dengan mengisi belangko permohonan keberatan, menandatangani akta pernyataan keberatan di hadapan panitera disertai dengan alasan-alasannya. Tenggang waktu paling lambat 7 hari setelah diucapkan atau setelah pemberitahuan isi putusan. Pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan disampaikan kepada termohon keberatan dalam waktu 3 hari sejak permohonan diterima pengadilan. Termohon keberatan berhak menanggapi memori keberatan dalam suatu kontra memori keberatan. Kontra memori keberatan disampaikan paling lambat 3 hari setelah pemberitahuan keberatan. Ketua pengadilan menetapkan majelis hakim paling lambat 1 hari setelah permohonan dinyatakan lengkap dan harus memutus paling lambat 7 hari setelah tanggal penetapan majelis hakim.